semuanya, selamat datang di Celengan Drama. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di film kali ini, aku akan bercerita tentang satu buah film yang berjudul The Door into Summer. Film ini mengisahkan tentang ilmuwan yang bekerja mengembangkan robot di masa depan. Seperti apa filmnya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang yatim piatu bernama Soichiro Takakura. Ibunya meninggal dunia ketika melahirkannya. Dan saat Soichiro berusia 17 tahun, dia juga kehilangan ayahnya. Meskipun dia telah kehilangan kedua orang tuanya, namun dia tak merasa sendiri karena di hari kematian ayahnya, dia menemukan teman baru, yaitu seekor kucing lucu yang dia beri nama Pete. Setelah meninggalnya sang ayah, Soichiro diadopsi oleh keluarga ayahnya yang bernama Koichi. Koichi ini juga memiliki seorang putri bernama Matsushita Riko. Sejak saat itulah, Soichiro mulai belajar banyak hal tentang dunia teknik mesin robot yang diajarkan oleh Koichi. Namun sayangnya, beberapa tahun kemudian, Koichi dan istrinya meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat. Setelah kedua orang tuanya meninggal, saat itu Riko yang masih duduk di bangku SMP, terpaksa ikut tinggal di rumah pamannya yang bernama Kazuto. Kemudian adegan berlanjut pada 1 Maret 1995. Ada sebuah kabar tentang Soichiro yang berhasil menciptakan sebuah robot dengan kecerdasan umum. Robot ini diberi nama robot A1. Dan tentu saja ini menarik perhatian berbagai media televisi. Robot ini merupakan robot pembantu rumah tangga yang mampu berkembang berdasarkan apa yang diajarkan oleh pemiliknya. Robot ini dikembangkan di bawah naungan perusahaan yang dimiliki oleh Kazuto. Pada saat yang sama, salju mulai turun. Riko juga sering mengunjungi rumah Soichiro untuk membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. Riko juga membawa kabar kalau dalam seminggu ke depan, dia akan pindah ke asrama sekolah menengah atas. Tentu saja, ini berarti Riko tidak bisa sering berkunjung ke rumah Soichiro lagi. Mendengar itu, Soichiro langsung menghibur Riko yang terlihat sedih dengan mengatakan kalau Riko masih bisa bermain ke rumahnya saat liburan sekolah tiba. Di sisi lain, Soichiro tengah disibukkan dengan proyek barunya, yaitu menciptakan baterai plasma canggih yang tidak memerlukan pengisian ulang daya. Sehingga jika dipasangkan ke sebuah robot, maka akan membuat robot itu dapat tetap aktif tanpa henti. Proyek ini awalnya dirintis oleh almarhum Koichi, dan kini Soichiro mencoba menyempurnakannya untuk mewujudkan impian Koichi. Di saat yang sama, tiba-tiba Shirai Shirin datang di rumah. Ia merupakan pacar Soichiro dan sekaligus asisten dari Kazuto. Dia datang dengan membawa beberapa dokumen yang perlu ditandatangani oleh Soichiro. Riko yang masih ada di sana melihat Shiraishi datang dan sepertinya dia tidak menyukai Shiraishi dan memilih untuk pergi. Dokumen yang dibawa oleh Shiraishi itu berisi tentang perpindahan kepemilikan beberapa saham perusahaan FWE yang dimiliki oleh Soichiro kepada Shiraishi. Hal ini berarti Shiraishi yang sebelumnya hanya menjabat sebagai sekretaris akuntansi dan kini dia akan naik jabatan menjadi eksekutif. Meski begitu, pemindahan saham ini bukanlah ide dari Shiraishi, melainkan keinginan Soichiro sendiri. Dia melihat bahwa Shiraishi cukup mampu dan kompeten untuk menjalankan tugas-tugas penting di masa depan. Setelah Soichiro menandatangani semua dokumen-dokumen itu, akhirnya Shiraishi memberikan ciuman kepada Soichiro. Seminggu kemudian, Soichiro mengunjungi kantor FWE dan sesampainya di sana, dia terkejut karena Kazuto akan mengadakan rapat dadakan dengan para pemegang saham. Kazuto memiliki rencana di mana Kazuto akan merilis robot A1 mereka lebih awal dan akan menjual hak patennya kepada perusahaan lain bernama Manik Enterprise supaya mereka mendapatkan modal tambahan dan tentu saja supaya Kazuto bisa mengalahkan pesaing lainnya karena dia sangat ingin menguasai pasar dunia. Tentu saja usulan ini ditolak oleh Soichiro. Ia merasa rencana ini sangat tergesa-gesa. Menurut Soichiro, mereka membutuhkan setidaknya model robot ketiga sebelum merilis produk ke pasaran. Menyadari adanya perbedaan pendapat ini mengakibatkan Shiraishi menyarankan supaya mereka memutuskan melalui voting proposal saja. Tapi betapa terkejutnya Soichiro mendengar jika Shiraishi yang kini merupakan pemegang saham ketiga menyetujui rencana Kazuto. Dan dengan direalisasikan rencana ini, maka hubungan Soichiro dengan perusahaan itu pun telah terputus. Karena untuk saat ini Soichiro bukanlah orang pemegang saham di FWE lagi. Dan Soichiro juga dilarang untuk menggunakan fasilitas dan peralatan perusahaan. Yang akhirnya membuat Soichiro sadar bahwa dia telah dijebak. Tak lama setelah itu, Soichiro dengan penuh amarah langsung pulang ke rumah. Sayangnya dia menemukan jika semua barang-barang dan perabotan robotnya sudah dibawa semua oleh pihak perusahaan. Di sisi lain,
Riko yang akan pergi ke asrama memutuskan untuk mampir ke rumah Soichiro dan berpamitan terlebih dahulu. Namun, dia terkejut ketika melihat rumah Soichiro yang sangat berantakan. Ia pun mendapati Soichiro yang terlihat depresi dan sedang minum alkohol. Mengetahui kalau semua ini adalah ulah Kazuto, Riko memutuskan untuk membatalkan pindah ke asrama dan lebih memilih untuk tinggal bersama Soichiro. Sayangnya, Soichiro yang merasa putus asa menolak usulan Riko karena Soichiro berpikir jika Riko tidak akan bisa membantu apa-apa dan ia hanya membebani Soichiro saja. Mendengar keputusan ini membuat Riko kecewa dan akhirnya ia pun pergi meninggalkan Soichiro. Pada saat yang sama, Soichiro menemukan sebuah brosur dari perusahaan Credus, yaitu sebuah perusahaan yang membekukan seseorang dalam keadaan tidur dan kemudian akan dibangunkan kembali dalam waktu 5-30 tahun ke depan. Sebelum ia melakukan tidur beku, dia meminta bantuan dari seorang pengacara untuk memindahkan saham miliknya di FBE kepada Riko. Dan saham itu akan diberikan saat ia berusia 20 tahun. Dan sebelum mengikuti program ini, Soichiro harus diperiksa kesehatannya terlebih dahulu. Namun sayangnya, dokter yang memeriksa Soichiro menemukan ada kadar alkohol yang sangat tinggi dalam tubuh Soichiro. Dan dokter pun tahu jika saat ini Soichiro sedang depresi. Akibatnya, dokter itu menolak Soichiro dan memintanya untuk kembali keesokan harinya setelah efek alkohol hilang serta mempertimbangkan kembali keputusannya tentang tidur beku ini. Sementara itu, Riko yang tiba di rumah Kazuto tanpa sengaja mendengar percakapan antara Kazuto dan Shiraishi. Mereka berencana untuk menyelesaikan rancangan baterai plasma dengan bantuan teknisi lain. Dia juga mendengar kalau truk perusahaan yang ditugaskan untuk mengambil peralatan di rumah Soichiro telah hilang tanpa jejak. Mendengar hal ini, Riko segera berlari ke lantai atas dan mencoba menghubungi Soichiro. Namun karena tidak ada jawaban, dia pun buru-buru kembali ke rumah Soichiro. Kazuto yang curiga dengan tingkah laku Riko ini langsung memeriksa panggilan terakhir pada telepon. Setelah menyadari bahwa Riko telah mencoba menghubungi Soichiro, dia pun langsung bergegas untuk mengejar Riko. Sementara itu, Soichiro mengunjungi rumah Kazuto untuk berbicara langsung dengan Shiraishi. Soichiro meminta agar semua peralatan riset dikembalikan dan mengancam akan melaporkan semua kebusukan yang dilakukan oleh Kazuto dan Shiraishi ke publik. Yang mana hal ini tentu saja akan merusak reputasi perusahaan. Mendengar ini, Shiraishi yang terancam pun langsung menyuntik Soichiro dengan obat bius yang membuatnya tak sadarkan diri. Setelah itu, Shiraishi membuka tas milik Soichiro dan betapa terkejutnya saat Pete langsung melompat ke arah Shiraishi. Hal ini membuat Shiraishi marah dan mulai mengejar Pete. Tepat pada saat itu, jendela kaca pecah seperti ada seseorang yang sengaja menembak. Dan pada saat itu, Pete tiba-tiba hilang bersama dengan mobil Soichiro yang dibawa oleh seseorang. Shiraishi mengira kalau Soichiro datang bersama dengan orang lain. Namun, Soichiro yang sudah tidak sadarkan diri membuat Shiraishi tidak bisa menginterogasinya. Setelah itu, Shiraishi menemukan sebuah brosur tentang tidur beku dalam tas Soichiro. Dan ia pun memiliki ide gila. Ia akan memasukkan Soichiro ke dalam tabung tidur beku yang dikelola oleh perusahaan Manic Enterprise. Shiraishi juga mengatakan jika dirinya pernah bekerja di Manic Enterprise untuk membantu perusahaan dalam menghindari pajak. Dan setelah itu, Shiraishi memencet tombol yang langsung mengaktifkan tabung beku tidur, yang mana Soichiro akan tertidur dalam 30 tahun. Sementara itu, Riko dikejutkan oleh seseorang yang sebelumnya mencuri mobil Soichiro dari rumah Kazuto. Dan tentu saja, Riko sangat terkejut ketika melihat seseorang itu. Singkat cerita, 30 tahun telah berlalu. Soichiro terbangun di sebuah ruangan rumah sakit dan dia ditemani oleh seorang dokter yang pernah dia temui 30 tahun lalu di perusahaan Credus. Tapi dokter itu mengungkapkan kalau orang yang Soichiro temui 30 tahun lalu itu bukanlah dirinya, melainkan ayahnya. Setelah itu, Soichiro bertanya tentang keberadaan kucingnya. Akan tetapi yang datang bukanlah kucingnya, tapi sebuah robot humanoid yang bernama Pita 13, yang ternyata robot ini yang akan merawat Soichiro selama proses pemulihannya selama 5 hari ke depan. Setelah sadar sepenuhnya, Soichiro mengetahui bahwa dia telah kehilangan semua asetnya karena perusahaan FWE dan Manic Enterprise telah bangkrut dalam 30 tahun terakhir. Meskipun begitu, Soichiro akan tetap mendapatkan bantuan finansial dari kompensasi tidur bekunya. Dan terakhir, dia juga diberikan sebuah alamat oleh seseorang yang bernama Riko. Yang ternyata, Riko sudah beberapa kali mempertanyakan tentang kapan Soichiro akan dibangunkan. Keesokan harinya, Soichiro berniat untuk melarikan diri dari rumah sakit. Dia hanya membawa pemutar kaset dan dompetnya. Ketika di jalan, dia mencoba mencari taksi. Namun tak ada taksi yang datang.
Tiba-tiba Pete muncul dan memberitahu Soichiro kalau dia harus menggunakan aplikasi untuk memanggil taksi. Tak butuh waktu lama, taksi pun datang dan betapa terkejutnya Soichiro ketika naik taksi yang ternyata taksi itu tidak ada supirnya dan tentu saja taksinya bisa berjalan sendiri. Soichiro yang semakin bingung mencoba memerintahkan Pete untuk keluar dari taksi. Tetapi Pete menolak karena dia beralasan jika dirinya juga melarikan diri dari rumah sakit. Menurut Pete, sebenarnya ada kesalahan dalam programnya yang mengakibatkan Pete mirip seperti manusia. Pete juga mengatakan jika dia sengaja mengikuti kemanapun Soichiro pergi karena Pete tahu jika Soichiro ini adalah seorang perancang robot sehingga jika ada kerusakan maka Soichiro bisa memperbaikinya. Tak lama, Pete mengambil dompet Soichiro dan membuangnya. Pete menjelaskan kalau saat ini semua transaksi sudah menggunakan mobile. Tak terasa akhirnya mereka pun tiba di rumah Riko. Soichiro sangat terkejut melihat kondisi rumah yang sangat berantakan dan kotor. Tak disangka pemilik rumah itu ternyata bukan Riko, melainkan Shiraishi. Shiraishi yang kini tampak gemuk dan miskin mengaku sebagai Riko agar Soichiro mau datang ke rumahnya. Ia lalu menjelaskan bahwa tepat setahun setelah Soichiro dibekukan, Kazuto meninggal karena komplikasi diabetes. Dan akhirnya saham FBE pun diambil alih oleh perusahaan lain. Namun tidak lama setelahnya tiba-tiba muncul pria misterius yang membocorkan rahasia tentang bagaimana Shiraishi yang telah membantu Manic Enterprise menghindari pajak. Hal ini tentu saja membuat Shiraishi dipenjara, sementara Manic Enterprise perlahan mengalami kebangkrutan. Setelah itu, Shiraishi juga mengatakan jika Riko telah meninggal dalam kebakaran yang terjadi di rumah Soichiro pada malam ketika Soichiro dibius. Meskipun jasad Riko tidak pernah ditemukan, tapi Kazuto menyaksikan kebakaran itu dengan jelas. Perkataan ini tentu saja menyakiti hati Soichiro dan kemudian dia pergi untuk mendatangi makam Riko. Setelah kepergian Riko dan kucingnya, Soichiro merasa termotivasi untuk mencari tahu siapa identitas pria misterius yang disebut oleh Shiraishi. Ia juga ingin mencari tahu penyebab kematian Riko. Dengan bantuan Pete, mereka pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi di internet. Mereka kemudian menemukan bahwa perusahaan FBE telah diambil alih oleh perusahaan lain bernama Guardian Manufacturing. Tiba-tiba saja, di saat yang bersamaan, Pete siap untuk mengaktifkan mode tidur. Hal ini wajib dilakukan karena merupakan waktu bagi para robot untuk memperbaiki dirinya sendiri. Mendengar itu, Soichiro memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta Pete untuk menunjukkan sumber energinya. Ketika Pete menunjukkan sumber energinya, Soichiro sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Pete menggunakan sumber energi baterai plasma, yaitu sumber energi semi permanen yang 30 tahun lalu masih dalam tahap pengembangan oleh Soichiro. Pete juga menjelaskan kalau dia adalah produk dari perusahaan Aladdin Industries, yaitu perusahaan yang kini mendominasi pasar robot dunia. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mendatangi kantor Guardian Manufacturing terlebih dahulu dan bertemu dengan CEO-nya. Ketika sudah sampai di perusahaan, kehadiran Soichiro pada awalnya tak diterima baik oleh robot resepsionis. Namun, saat dia memperkenalkan dirinya sebagai Soichiro Takakura, yaitu sang perancang robot hewan, dia langsung diperbolehkan bertemu dengan CEO yang bernama Suboi Gota. Gota tampak sangat gembira ketika bertemu dengan Soichiro, yang tentunya membuat Soichiro merasa bingung. Kebingungannya ini bertambah ketika Gota mengatakan kalau berkat Soichiro lah yang telah menciptakan baterai plasma dan memberikan hak eksklusifnya kepada Aladdin Industries. Gota juga menunjukkan buku yang pernah ditandatangani oleh Soichiro saat dia masih kecil. Gota menceritakan kembali saat Soichiro menandatangani buku itu. Jadi pada saat itu Soichiro sedang berkunjung ke restoran keluarganya bersama dengan Toi Junosuke. Dan tak lama setelah kejadian itu, Pak Toi kemudian ditangkap oleh polisi karena telah menggelapkan dana universitas untuk membiayai penelitiannya tentang mesin waktu. Meskipun ada banyak hal yang tidak dia ingat, tapi Soichiro berpikir jika mungkin ada orang lain yang sengaja menggunakan identitasnya untuk menyempurnakan baterai plasma miliknya. Setelah itu, Soichiro juga menemukan data perusahaan Guardian yang mencatat jika Soichiro telah memindahkan sahamnya kepada seseorang bernama Satotaro. Satotaro merupakan salah satu pendiri Aladdin Industries dan sekaligus pengacara hak paten yang ditunjuk oleh Soichiro sendiri. Dari sini terungkap pula jika Soichiro adalah perancang robot PT model pertama yang kemudian dikembangkan oleh Riko menjadi model kedua dan seterusnya. Dari semua hal yang ia ketahui ini, Soichiro menyadari sesuatu. Setelah itu, Soichiro bersama Pete pergi ke sebuah laboratorium Pak Toi.
yang tampak sangat senang ketika bertemu dengan Soichiro. Di sana, misteri ini akhirnya terungkap, di mana Soichiro sendiri adalah dalang di balik ini semua. Ternyata Soichiro meminta Pak Toy untuk menyempurnakan mesin waktunya di putaran waktu sebelumnya. Tentu saja dengan menggunakan baterai plasma rancangannya. Setelah Pak Toy menyempurnakan penelitiannya ini, ia meminta Soichiro untuk segera kembali ke 30 tahun yang lalu. Tak lupa, Pak Toy juga memberikan beberapa emas kepada Soichiro karena sebagai balas budi Pak Toy di masa lalu yang sudah didanai penelitiannya. Ketika Soichiro telah bersiap di mesin waktu dan mengucapkan selamat tinggal, tiba-tiba Pite melompat ke tubuh Soichiro dan tentu saja Pite ikut terbawa dalam perjalanan waktu ke 30 tahun yang lalu. Setelah itu mereka muncul di suatu tempat dan bertemu dengan seorang pria bernama Satotaro yang kemudian membawa mereka ke rumahnya. Dan ketika Soichiro tersadar, Satotaro segera menjelaskan semua yang terjadi, termasuk fakta kalau mereka datang dari masa depan dan apa yang akan dilakukan oleh Soichiro di masa kini. Satotaro juga telah menjual semua emas yang dibawa oleh Soichiro dari masa depan dan telah mempersiapkan semua yang diperlukan untuk rencana Soichiro. Pada saat itu juga, tanggal 28 Februari 95, tepat sehari sebelum penemuan robot A1 disiarkan di televisi. Menyadari hal ini, Soichiro segera mulai bekerja untuk menyempurnakan blueprint baterai plasma hanya dalam waktu 1 minggu saja. Keesokan harinya, Soichiro pergi ke restoran Stuboy untuk menemui Pak Toy dan menyerahkan seluruh uang dari penjualan emas. Tentu saja hal ini langsung ditolak oleh Pak Toy dan ia merasa tidak percaya jika Soichiro berasal dari masa depan berkat penemuan mesin waktu dari Pak Toy. Di saat yang sama, televisi di restoran itu sedang menyiarkan siaran berita mengenai Soichiro sebagai penemu robot A1. Seketika itu juga Pak Toy percaya dan menerima uang itu. Tak lama kemudian, anak dari pemilik restoran itu mengenali Soichiro yang mulai terkenal di media. Akhirnya anak kecil itu meminta tanda tangan di bukunya. Ternyata anak kecil itu adalah Gota. Pada malam harinya, Soichiro terlihat sedang melanjutkan rancangannya yang ditemani oleh Satotaro. Di sana, Satotaro bertanya mengapa Soichiro mengubah nama robot A1 menjadi Pite 1. Kemudian Soichiro menjelaskan kalau dia mengubah nama itu berdasarkan inspirasi dari nama kucing peliharaannya yang bernama Pete. Oleh karena itu, dari sinilah nama robot Pite akan menjadi berkembang hingga menjadi Pite 13, yang kini robot Pite 13 merupakan robot yang membantu Soichiro di masa sekarang. Dalam pembicaraan itu, Soichiro memohon bantuan dari Satotaro untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Shiraishi yang telah membantu Manic Enterprise dalam menghindari pajak. Sebagai imbalannya, jika berhasil, maka Satotaro akan menerima semua saham yang dia miliki di perusahaan FWE. Dan dari sinilah, akhirnya Satotaro dapat mendirikan perusahaannya sendiri, yang akan dia beri nama Aladdin Industries. Setelah itu, Soichiro juga memohon agar Satotaro mau merawat Riko. Permintaan ini dengan senang hati diterima oleh Satotaro dan istrinya. Mereka selalu ingin merasakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan mereka. Keesokan harinya, tibalah hari di mana Soichiro akan dihianati oleh Shiraishi dan Kazuto. Setelah itu, Pite bergegas pergi karena sebenarnya Pite lah yang mencegah truk pembawa riset dan perlengkapan dari rumah Soichiro pada masa lalu. Akhirnya, dengan bantuan Pite, ia pun berhasil mencegah truk pencuri itu yang dikabarkan truk itu tidak pernah ditemukan lagi. Di sisi lain, Soichiro yang telah menyelesaikan rancangan baterai plasmanya, kemudian dia pergi ke rumah Kazuto. Soichiro sempat melihat Shiraishi yang sedang berusaha untuk menyuntikkan obat bius ke tubuh Soichiro. Meski demikian, Soichiro berhasil menyelamatkan Pete dan pergi menggunakan mobil yang terparkir di sana. Setelah itu Soichiro kembali ke rumahnya dan di sana dia bertemu dengan Riko. Dan ini bertepatan dengan datangnya Pete yang membawa truk peralatan penelitian. Dari sinilah terungkap di scene awal jika saat itu Riko terkejut karena telah melihat Soichiro ada di sana. Namun Riko belum mengetahui kalau Soichiro ini berasal dari masa depan. Tak lama setelah itu, Soichiro sengaja menabrakkan mobil ke rumah. Ia sengaja membakar rumahnya sendiri dan akibat kebakaran inilah yang meyakinkan Kazuto jika Riko telah meninggal dalam kebakaran. Dan jasad Riko tidak pernah ditemukan. Dan setelah itu, Soichiro berpamitan kepada Riko untuk kembali ke masa depan.
Keesokan harinya, Soichiro dan Pete pergi ke Credius. Mereka akan memulai program tidur beku selama 30 tahun ke depan. Dan sejak saat itu, Riko menjadi lebih giat untuk belajar supaya bisa seperti Soichiro. Dan ternyata, Riko telah berhasil untuk mengembangkan generasi berikutnya dari robot Pete buatan Soichiro, yaitu Pete 2 dan seterusnya. Singkat cerita, 10 tahun kemudian Riko memutuskan untuk ikut program tidur beku dan rencana untuk bangun dalam 20 tahun ke depan. Sehingga setelah 30 tahun berlalu, Soichiro yang terbangun dari tidur bekunya bertemu lagi dengan robot Pete dan kucing Pete kesayangannya. Lalu Soichiro juga bertemu dengan Riko yang baru saja bangun dari tidur beku yang sama. Dan film pun tamat.